ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حملنا من الظلمات إلى النور. كنا هنا باسم رئيسة الجلسة سنقرأ سلسلة البرامج. Salawat and salam always to our greatest prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, the light of Islam to the right direction, where Allah subhanahu wa ta'ala will provide us the reward when we face Him. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. We standing in front of you all. We as the master of ceremony, we would like to read the agenda in this afternoon. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara dalam rangka acara silaturahmi keluarga Bapak Kiai Haji Martono SE di Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran As-Siddiqi Al-Munawwar, Cikedug, Depok, Cirebon, Jawa Barat. Al-Barnamijul Awwal Al-Iftitah. The first agenda is opening. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah ala hadirin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Barnamijul Tsani Al-Irsyad wat-Tawjihat. The second agenda is a section. Acara yang kedua sambutan. Al-Irsyadatul Ula minal Mukarram Kiai Zainur Rahman Al-Hafidh. The fourth section from Kiai Zainur Rahman Al-Hafidh. Sambutan yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran As-Siddiqi kepada Romo Kiai Zainur Rahman Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Martono beserta ibunya Hajah Martono, Bapak Kiai Qadir Abdul Qadir, Bapak Haji Burhan, rekan-rekan santri seperjuangan putra-putri, pengurus putra-putri yang saya hormati dan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
senantiasa menjadikan amal baik, amal salih, mendapatkan ridho Allah, sehingga melambangkan pertemuan kita di dunia sampai kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita tetap sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran As-Siddiqi sekaligus Ketua Yayasan As-Siddiqiyah Munawwar, pertama kami menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang kepada orang tua kami, Bapak Haji Martono dan Ibu Nyai Hajah di Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran As-Siddiqi. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak bisa saya bayangkan, yang tak terkira, atas kesempatan waktunya beliau hadir dan silaturahmi untuk menyambung hubungan, baik hubungan Islamiyah, hubungan Basyariah, hubungan Watoniyah, dari beliau kepada Pondok Pesantren As-Siddiqi ini, dengan melalui wasilah niat dan tulus beliau. Nanti mulai sekarang dan selanjutnya beliau punya niat program mulia. Satu, ingin membentuk pondok pesantren di Cilacap nanti. Yang kedua, ada anak didik pondok pesantren As-Siddiqi ini yang nantinya akan dimanfaatkan, akan disambungkan untuk syiar, terutama syiar agama dalam hal tahfidzul Quran, untuk supaya generasi-generasi yang akan datang ini tentunya menjadi generasi yang Islam, yang Qurani. Alhamdulillah dengan wasilah beliau nanti ada dua asuhan anak As-Siddiqi putri, pertama Mbak Siti, kedua Mbak Fariko. Nah, beliau ini perlu saya sampaikan, proses kegiatan belajar yang ada di pondok pesantren ini sebelumnya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau penghormatan kami kurang berkenan di sanubari Bapak Haji Martono beserta Ibu Hajah. Kemudian sesuai dengan niat dan tujuan dari rumah ke sini, di samping silaturahmi, beliau ini mengharapkan anak didik Pondok Pesantren As-Siddiqi, yaitu Mbak Farikoh dan Mbak Siti ini, perlu sedikit saya ceritakan bahwa kedua anak ini memang latar belakang atau belajar dengan seadanya pakai. Nah, jadi terus terang di pondok ini proses awal ini, pertama saya membangun pondok pesantren ini, pertama kami menampung anak yatim piatu fakir miskin. Wafat. Jadi sebelum berdiri semacam ini, kami dari awal ini prioritas utama adalah santri anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kurang mampu dalam hal finansial. Sehingga dari awal pondok ini memang ya seadanya, berjalan dengan seadanya. Nah, tapi dengan kegigihan dan dengan kesungguhan yang selalu dikerjakan bersama-sama antara pengasuh, antara pengurus dan murid, sehingga sampai sekarang bisa berjalan mulai dari tingkat fakul sampai DTA TPQ
SMP sampai SMK. Nah, kami tidak punya kemampuan apa-apa, terutama dalam hal finansial. Jadi Pak Kiai bisa dilihat masjid ini wakaf dari Pak Haji Sopiri. Tanah dan bangunannya ini wakaf. Kemudian asrama, kemudian yang lain banyak sekali. Jadi kebanyakan ini rezekinya adalah rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Termasuk bertemu dengan Pak Kiai Haji Marton ini juga rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu langsung dari Allah melalui jerih payah usaha kita bersama. Karena ada satu hadis Rasulullah mengatakan, jadi al-ajru bi qadri ta'ab wal ujra bi qadri masyaqqah. Jadi Allah akan memberikan balasan itu tergantung usaha ikhtiar jerih payah seseorang. Kalau santri ingin jadi santri yang sukses, harus dibarengi belajar dengan jerih payah, susah payah, dengan tawadhu, dengan kesederhanaan. Jadi nggak ada rumusnya. Kalau di pesantren itu beda dengan di pendidikan formal. Sebab kalau di pesantren itu siapa yang pada saat pesantren hidupnya seadanya, sederhana, makan seadanya, ya, dengan penuh kesusahan, susah payah. Ini Allah akan mengganti kesusahan jerih payah pada saat di pesantren. Ini diganti nanti setelah apa? Rumah tangga. Setelah keluar daripada pesantren, biasanya diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan fadl dari Allah, maka kalian harus mau ketika di pesantren belajar dengan penuh susah payah. Apa? Tidur seadanya, waktunya terbatas, makan seadanya, lauk ya seadanya, mandi ya. Jadi tempat fasilitas apa yang ada di pesantren ini semua adalah sesuai dengan keadaan yang seadanya. Sehingga kalau kalian mengikuti apa yang ada di pesantren ini dan selalu taat patuh kepada aturan pesantren dan kepada pengasuh, insya Allah kalian nanti akan menjadi orang yang dibalik oleh Allah, derajatnya jadi orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nah, Quran ini ditempatkan di mana saja akan menjadi mulia sebab barokah daripada Al-Quran. Rasulullah menjadi imamul anbiya wal mursalin karena Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Al-Quran. Malaikat Jibril diberikan oleh Allah gelar menjadi imamul malaikatil muqarrabin karena malaikat Jibril diperintah Allah membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Mekah menjadi mulia, Makkahul Mukarramah sebab di Mekah diturunkan Al-Quran. Ramadan menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran mubarak, menjadi mulia sebab bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di Asidiki bisa semacam ini, ya, bisa mulia, bisa sejahtera sebab barokah daripada Al-Quran. Maka siapa saja yang hafal Al-Quran, siapa saja yang hamilul Quran, artinya di dalam hatinya ada Al-Quran, maka orang ini akan diberi keridhaan oleh Allah menjadi orang yang mulia. Nah, makanya melihat Siti, Mbak Siti itu dulu waktu pesantren di sini belum kayak gini bangunannya, ya, masih kondisi apa? Gede. Rumah saya dari dulu sampai sekarang itu gede. Nah, Mbak Siti itu maaf, belajar itu dikirimi Pak Kiai cuma 350, 300 waktu itu. Dikasih untuk jajannya 5.000, sisanya untuk beli sabun. Nah, sampai sekarang nggak pernah nambah kiriman segitu. Tapi karena Pak sabar dan tetap semangat sesuai dalam taklimul talim, bukain wa hirsin wastibarin wa qulwatin wa irsyad ustadin wa tuli. Orang kepingin sukses harus satu, sabar.
Kedua, Wabul Khotin punya bekal duitnya walaupun sedikit, tapi tetap semangat sabar. Wahirsin wastibarin wabul khotin watuli zamanin, waktunya di sini minimal 6 tahun. Kalau kalian ingin belajar di mana saja menjadi orang santri yang punya kelebihan ilmu, ada labetnya, itu minimal itu 6 tahun. Kalau belum 6 tahun itu belum ada asarnya. Kalau masih 1 tahun apalagi. Jadi di Asyidik ini ada program 2, 1 tahfidz, yang kedua non tahfidz. Yang tahfidz usahakan saya berkali-kali sampaikan bahwa 6 tahun yang 1 tahun 5 juz kali 6 berarti 30 juz. Kalau kalian sudah hatam 30 juz minimal keluar itu setelah SMK ataupun SMA ataupun MA, insya Allah kalian mempunyai bekal modal minimal 1 modal bisa hafal Quran. Lah otomatis di Asyidik tidak hanya diajarkan tentang masalah Quran tapi juga masalah kitab dan madrasah. Jadi yang tidak menghafal juga harus bisa ngaji kitabnya. Yang menghafal ada kitabnya harus dikaji. Kemudian ada program sistem qiraatik diikuti. Karena semua apa ilmu yang ada di pesantren itu mengandung hikmah dan manfaat barokah nanti ketika kalian sudah rumah tangga. Kalau sekarang belum dirasakan. Orang pesantren itu kelebihannya banyak sekali. Nah, kelebihan yang sangat luar biasa itu ketika kalian sudah nanti rumah tangga. Karena apa? Harusnya anak dididik oleh orang lain, kalian bisa mendidik sendiri. Jadi di saat usia 40 ke sana sudah rumah tangga itu hidupnya akan manfaat maslahat baik kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Oleh sebab itu sekali lagi proses perjalanan pondok ini dari awal sampai sekarang tidak mudah. Proses penuh terutama saya sebagai pengasuh ini hidup dalam keadaan sederhana itu dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah berubah. Saya sering sekali nolong orang walaupun saya keadaannya kekurangan karena ada dalilnya. Orang menolong orang ketika lagi sakit lagi tidak punya itu adalah orang pilihan. Mana dalilnya? Alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-syarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin al-ayat. Jadi ciri orang takwa yang dijadikan oleh Allah surga yang luasnya lebih dari 7 langit 7 bumi itu pertama adalah yunfikuna fis-syarra wad-dharra, memberikan sedekah, menolong orang jiwa sosial di saat lagi sakit, lagi tidak ada uang, tetap kok mau sedekah, mau infak, mau menolong orang. Ini ciri orang yang bertakwa. Ini beliau Pak Kiai Haji Marton ini setiap bulannya menanggung infak sedekah buat anak yatim 260 juta. Ini 260 tiap bulan. Nah, tidak mesti. Zakatnya tahu 1 tahun berapa? Oke. 1 tahun 2 miliar. 2020 2 miliar 395 juta. Ini 1 tahun zakatnya saja 2 miliar 300 juta. Loh, padahal kalau 1 triliun itu zakatnya 25 miliar. Berarti kalau 100 miliar itu zakatnya sama dengan berapa? Nah, 2,5. Jadi Pak Kiai Haji ini asetnya, transaksi keuangannya sudah 100 miliar ke atas. Kenapa? Zakatnya 2 miliar 300 sampai 2,5. Nah, beliau juga nanggung anak-anak yatim. Nah, makanya karena beliau yakin dengan janji Allah, siapa yang menolong ke jalan Allah akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipatan. Makanya hartanya tidak akan kurang, bahkan akan terus tambah-tambah sampai yaumul qiyamah. Nah, beliau satu ini lagi punya program ingin punya pondok pesantren, nanti pesantrennya digratisin semua rencananya ya beliau.
Nah, yang kedua ini, jadi kalau di pesantren orang yang banyak susahnya, banyak tirakannya, banyak kangelannya, ini akan dibalik oleh Allah nanti pada saat usia tua akan dibalik menjadi mendapatkan kenikmatan. Tapi sebaliknya kalau di pesantren enak-enakan, ini berlaku untuk siapa saja, untuk anak saya, untuk pokoknya di pesantren, di rumah ini usahakan di saat usia belajar jalankan hidup dengan penuh kesederhanaan, seadanya, jangan dipaksa. Nanti ketika kalian bisa sabar dalam waktu 6 tahun minimal, maksimal itu tidak ada batasannya, minimal 6 tahun, insya Allah kalian sudah terbiasa dengan keadaan semacam itu. Maka ketika kalian berkiprah di tengah masyarakat tidak akan kaget, dan kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan ketika di pesantren. Nah, jadi sekali lagi nanti saya berharap pada Bapak Haji Martono memberikan motivasi tentang pengalaman untuk usaha, ya. Karena santri akhir zaman ini, santri milenial ini harus bisa yang ngaji, ya harus bisa usaha. Pokoknya santri asyidik saya doakan sesuai dengan niat, cita-cita dan profesinya. Yang kepengen jadi pejabat, saya doakan jadi pejabat. Kepengen jadi bos cilok, saya doakan bos cilok. Cilok itu lumayan. Kalau punya gerobak 100 gerobak apa enggak? 1000 gerobak. Nah, ini kayak Pak Kiai Haji Martono itu bikin mie bihun. Satu-satunya mie bihun yang ada label halalnya plus ada alat untuk mendeteksi kualitas barang ini bagus tidaknya, hanya di punya Pak Haji. Itu ada mereknya itu mie bihunnya. Jadi mie bihunnya enak. Kalian sudah sering merasakan, ya sudah merasakan. Nah, ini beliau tiap hari karyawannya itu ratusan karyawan yang mengurus mie. Bahkan tadi beliau, nanti kalau saya cair ya, kalau saya cair asyidik harus punya pabrik bihun. Saya siap. Jadi karyawan. Nah, ini untuk usaha ekonomi. Nah, jadi nanti kepada beliau saya berharap berikan motivasi untuk anak-anak, generasi-generasi yang akan datang. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki generasi anak-anak yang baik, generasi anak-anak yang punya ilmu agama, maka otomatis kita akan dikalahkan oleh generasi-generasi yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Akhirnya Pak, sekarang kita bisa melihat kalau di dalam pesantren kelihatannya orang dibagi jamaah kegiatan berjalan, tapi kalian lihat di luar, di lampu merah, banyak orang-orang ini sudah nggak jelas, hidup masih kecil sudah nggak terarah, ya. Laki perempuan, anak pang itu banyak. Ini masih kecil sudah nggak punya tujuan, dan ini kasihan. Hidupnya mending kalau hidupnya banyak uang, lah ini sudah hidupnya nggak banyak uang, susah, menderita. Hidupnya sudah kayak itu, apalagi nanti. Nah, jadi kita tetap sebagai orang-orang khalifah yang dipilih oleh Allah menjadi anak-anak atau orang-orang yang selalu mempertahankan agama Allah. Jadi tolong kalian jaga terus semangat, jangan sampai putus asa. Yang ngaji, yang kitab, ngaji hafalan tetap yang semangat, jangan sampai putus asa. Kalau belum 6 tahun jangan punya pikiran boyong. Kalau sudah 6 tahun silakan mau boyong kemana. Jadi itu prinsip. Supaya apa? Ada alatnya, ada bekas yang membekas di pesantren. Ilmu semua yang ada di pesantren sendiri akan masuk ke dalam hati. Kalau baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka bekasnya tidak ada. Kita itu saja. Sekali lagi nanti Pak
Kiai Haji Murtono ini sama ibunya Haja Murtono didoakan ya, semoga beliau walaupun umurnya sudah 71 tahun, tapi kalian yang muda-muda kalah fisiknya dengan beliau. Ya, ini 71 tahun umurnya, tapi lari masih kuat, ya, untung masih utuh, ya, meripat baca Quran biasa. Ini dirinya Quran baca. Jadi dirinya Quran dan jam 2 pagi tidak pernah tinggal sholat tahan sendiri beliau. Kita ini kalah, makanya duitnya banyak itu. Saya lihat dadanya itu banyak uangnya. Karena amalnya itu ya seperti itu. Jam 2 sudah bangun. Nah, terus kalau sore baca Quran habis maghrib sampai di isya. Waktunya khusus buat wirid Quran. Nah, jadi ini, kalau pagi jalan kaki olahraga, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang kuat harus hatinya diisi jam 2 sampai subuh atau jam 3 sampai subuh. Nah, sehat jasmani pagi-pagi kakinya digerakkan, karena kaki ini ibarat oyot. Orang kalau pengen sakit oyotnya digerakkan maka akan sehat. Tapi kalau pagi jam 7 sampai jam 9 jam 10 tidur, jangan harap akan sehat. Itu siapa saja. Kuncinya itu jam habis subuh sampai jam 9 jangan digunakan untuk tidur. Karena apa? Allah menurunkan waktu, ada surya matahari yang di situ mengandung kesehatan adalah jam 8, 9, 10. Itu jangan digunakan untuk tidur. Kok kalian bangun untuk gerakan kaki, insya Allah nanti sampai umur 71 pun gak akan kena sakit yang berat-berat. Ini Pak Kiai sudah membuktikan. Ruhnya dibacakan Quran sholat malam, paginya tidak pernah tidur Pak. Nah, karena kalau pagi di pabrik. Nah, ini untuk sedikit pengalaman motivasi kita semua. Nah, nanti selanjutnya beliau yang akan memberikan ya, pencerahan tentang masalah ekonomi Pak Kiai, ya, supaya kita ini bisa semangat ya, dua-duanya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami banyak kekurangan lahir batin. Dan sekali lagi kepada terutama Bapak Haji Murtono kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Mr. K. Al-Haj Murtono SC. Sambutan yang kedua dari Bapak Kiai Haji Murtono SE selaku pemilik PT Tribun Cilacap, Jawa Tengah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah uzikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya muliakan Ustaz Zain dan Bapak Haji Burhan beserta semua santri, wati dan santriwan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang semoga juga selalu dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita, senantiasa menebarkan kasih sayangnya sepanjang hidup manusia, sehingga alhamdulillah dengan petunjuknya, dengan pertolongannya, dengan kasih sayangnya, sore hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan berbahagia, diberi umur panjang, diberi sehat, diberi sempat, dan yang istimewa adalah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Dalam satu majelis mulia yaitu majelis silaturahim, dalam rangka tukar informasi atau belajar bersama tentang Islam yang kita cintai, yang Allah telah menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat bagi semua penduduknya. Maka dari itu, insya Allah majelis mulia ini saya yakin sekali, insya Allah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, mengikuti perintah-perintahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak, termasuk di dalamnya adalah yang hadir di dalam majelis mulia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan yang bicara katanya Bapak Haji Martono SE. Maaf, saya ini jangankan SE, sekolah itu saja dibiayai oleh Bapak Ibu asuh saya. Jadi cuma S3 saja, SD, SMP, SMA, S3 ya, bukan SE ya, S3 itu saja dibiayai oleh Bapak asuh, Ibu asuh. Saya di tempat Bapak Ibu asuh itu kalau bangun jam tengah 4 sudah bangun, semua pekerjaan rumah saya yang mengerjakan, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya senang sekali karena saya disekolahkan. Kalau tidak seperti itu saya tidak bisa sekolah. Jadi Anda harus bersyukur bisa belajar di pondok ini, maka harus lebih bersyukur daripada saya. Saya dulu kalau pengen minum air teh yang manis, nunggu kalau ada tamu yang teh manisnya tidak habis. Tamu di Bapak asuh saya itu tiap malam banyak sekali tamu, yang saya buatin teh manisnya. Saya doa mudah-mudahan teh manis yang pada jangan habis, dan aku nanti bisa minum sambil menangis. Kalau sudah kamu pada pulang, air itu es yang tidak habis, tak kumpulin jadi satu, tak minum sambil menangis. Ya Allah, kalau Engkau ridho, suatu saat beri aku kesempatan untuk membiayai anak-anak yang seperti aku ini lagi dibiayai oleh Bapak Ibu asuh saya. Saya sambil menangis, ini saya juga menangis.
Subhanallah, ternyata doa sambil menangis itu mampu. Akhirnya saudaraku semuanya, santri-santri semuanya, alhamdulillah suatu ketika saya bisa membiayai anak-anak. Tahun 75 saya sudah menikah dengan istri saya tuh yang paling cantik sekabupaten Banyumas. Tidak ada yang lebih cantik dari dia. Maka saya pilih rebutan saya. Aku pemenangnya. Dia jadi istriku sampai sekarang. Semoga sampai di surga nanti semua. Dan aku berharap nanti santriwan-santriwan tidak masuk dari sini nanti bisa reuni bersama saya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dunia saja, tapi insya Allah saya yakin nanti bersama-sama di surga. Allahumma amin. Karena sabda Rasulullah SAW, ini air matanya banyak banget. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah kamu yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan. Dan anak-anak yang belajar Al-Quran nanti, kedua orang tuanya nanti di akhirat nanti, maka akan dipakaikan oleh Allah sebuah mahkota, yang mahkota itu dibuat dari cahaya yang sinarnya seperti sinarnya matahari. Kemudian dia bertanya, kenapa ya Allah mau pakaikan ini kepadaku? Kata Allah, karena anakmu telah belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Saya yakin Anda nanti berbahagia sekali di Yaumul Hisab nanti di akhirat, melihat orang tua Anda nanti memakai mahkota yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya cintai, setelah saya lulus SMA, diperintahkan saya supaya meneruskan. Bapak ibu saya sayang sekali pada saya. Kenapa? Karena aku rajin bekerja, tidak pernah mengeluh. Semua pekerjaan rumah tangga itu saya kerjakan sendiri. Saya tidak iri dengan yang lain-lain. Maka akulah yang paling disayang dari sekian anak oleh bapak ibu saya. Maksudnya bapak ibu asuh saya. Saya disuruh daftar di UI. Ternyata di UI saya tidak diterima karena waktu itu tempat yang untuk duduk saya terbakar. Maka saya pulang mengatakan, Bapak, aku tidak diterima. Kamu daftar lagi. Saya pengen kamu jadi dokter yang luar biasa, kata bapak saya. Saya sisa lagi testing di kedokteran Yarsi, diterima ternyata, tapi biayanya jauh sekali dengan UI. UI waktu itu SPP setengah tahun cuma 6.000, di sana 75.000. Di UI tidak ada uang sumbangan, di Yarsi 200.000. Saat itu 200.000, tahun 72 sudah tidak bisa dibayangkan banyaknya. Saya takut saya bisa jadi dokter, tapi membebani orang tua asuh saya. Saya bohong, Pak, aku nggak diterima lagi begitu. Aku bohong nih, bohong sekali tok waktu itu. Seterusnya tidak pernah bohong sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, kemudian saya terus kuliah di Unsur. Saya nggak mau saja, udah lama. Saya mau kerja aja. Ya sudah, kamu kerja di pabrik sokun punyanya ibu. Ibu asuh saya akhirnya punya pabrik sokun. Ternyata pabrik sokun itu sokunnya laris sekali, tapi tidak bisa beli bahan baku. Akhirnya
akhirnya saya ke sana, ternyata setelah saya pelajari, ya itu pimpinannya korupsi. Setelah saya sampaikan, maka akulah yang jadi pimpinan, dan yang tadi pimpinan menjadi bawahan saya. Saya baru lulus SMA, tapi bisa memimpin karyawan sekian banyaknya. Ternyata dalam tempo 1 tahun, ternyata pabrik Sony itu bisa bangkit. Dan setelah 7 tahun aku dikeluarkan oleh bos. Kenapa? Karena katanya gaji saya terlalu banyak. Katanya. Saya keluar, kemudian kerja di pabrik sopun bapak ibu saya. Ternyata di situ saya membuat satu keajaiban. Waktu itu sopun tidak laku karena pedagang-pedagang sopun tokonya dibakar-bakar semuanya oleh orang waktu itu anti Cina gitu. Sopun tidak laku, sekian gudang sudah bisa keluar. Tapi aku kemudian membuat teori baru yang tadinya sopun dipakai keranjang, sekarang pakai plastik. Kemudian setelah itu sopun sekian banyaknya habis semuanya. Subhanallah. Itu barangkali yang menyebabkan aku tidak disenangi oleh saudara-saudara bapak ibu asuh saya. Mereka mengatakan ini Martono harus dikeluarkan dari perusahaan. Kalau tidak dikeluarkan nanti akan menguasai perusahaan. Suatu ketika saya dipanggil sama bapak asuh saya yang punya pabrik itu sama istri saya. Pagi-pagi, Martono, pagi hari ini kamu saya keluarkan. Kamu tidak usah tanya apa sebabnya. Tapi selama kamu belum punya pekerjaan, gajimu ambil di sini. Gaji saya waktu itu cuma 60.000. Tapi cukup berlebihan 60.000 waktu itu. Kemudian aku jadi pengangguran. Tapi dengan izin Allah ada orang memberi modal 15 juta untuk bikin pabrik sopun. Saya buatkan, tapi setelah 7 bulan saya dikeluarkan. Saya yakin orang seperti ini tidak akan barokah. Ternyata setelah dikeluarkan saya bingung, karena begitu saya bisa usaha dengan modal itu, saya jujur sama bapak ibu saya, Pak, sekarang saya tidak digaji saya 60.000 karena saya sudah punya pekerjaan. Mestinya kalau saya nggak jujur, saya tidak perlu bingung, masih punya gaji 60.000. Tapi saya takut, saya terlalu jujur. Sampai-sampai istri saya mengatakan, pernah berkata ini, Mas, kayaknya suami-suami yang paling jujur sebagai Mas, kamu Mas. Itu istri saya ada tuh. Saya nggak suka dibilang begitu. Bu, jenengan salah. Mas, aku ini jujur. Iya jujur, tapi kamu salah. Salahnya bukan sebanyak Mas, terus se-Indonesia. Dan insya Allah sampai sekarang dan sampai akhir hayat saya. Nah, kemudian saya ada teman seorang Cina. Di antara, ayo kerja di tempat teman saya, namanya Kong Peng Liang. Jenengannya Apik Peng Liang. Ternyata saya masuk di situ, gaji saya, gaji pertanyaan 75.000, subhanallah. Malah banyak sekali ya. Ternyata saudaraku sekalian, di situ ada pimpinan perusahaan 4 orang, tapi sehari hanya dapat 3,5 kintal sopun. Begitu saya masuk, sehari dapat 9 kintal, subhanallah. Itu pimpinan 4 orang dikeluarkan semuanya. Kok aneh? Itu 4 dikeluarkan, gaji saya nggak ditambahi. Harusnya gaji 4 orang untuk saya kan, betul nggak? Tapi enggak, saya enggak
nggak usul nggak apa, ikhlas saja. Ternyata di situ saya 5 tahun, kemudian ada orang Cina juga datang, Martono, kamu mau kerja di tempat saya? Di mana? Di Proya. Gajimu berapa? Waktu itu gaji saya sudah 120.000, dari 75 5 tahun jadi 120.000. Saya bohong yang kedua nih. Gaji saya 150.000. Maksud saya biar dia kalau membayar 150.000. Sekarang sudah 150.000. Kamu kalau mau kerja di tempat saya tak gaji 300.000. Subhanallah, banyak sekali. Tapi saya ini menarik buat saya. Saya nggak mau gaji 300.000 karena resikonya besar, jauh. Saya harus ke Troya dalam perjalanan 1 jam. Kalau kamu mau 50-50 sama saya kok mau 50-50, tahu ya. Jadi hasilnya separuh-separuh gitu. Kalau untuk 100 ya dia 50, saya 60. Dia nggak mau. Orang pintar sih, banyak duit gitu. Kemudian ngomong begini, Pak Martono, kamu itu orang sombong, dikasih gaji 300 kok nggak mau. Kalau saya mau, kamu jangan ngomong saya sombong. Kamu yang sombong, kamu banyak duit, banyak ngomong begitu. Tapi suatu saat kamu tidak punya keahlian, duitmu habis. Tapi saya insya Allah tidak punya duit, tidak apa-apa. Tapi saya punya keahlian, suatu saat saya punya duit. Kenapa begitu? Dulu waktu saya sekolah SMA sudah punya cita-cita. Saya tidak akan mencari pekerjaan, saya akan menciptakan pekerjaan. Nah, di sini sudah dimulai. Kapan saya bisa menciptakan pekerjaan? Suatu saat saya insya Allah, karena sudah cita-cita dalam hati saya, bisa menciptakan suatu pekerjaan. Karena Rasulullah SAW juga senang sekali dengan usaha yang banyak menolong orang lain, yaitu dagang dan menciptakan pekerjaan itu berusaha. Nah, saat itulah saya manfaatkan, akhirnya dia mau 50-50. Kalau Anda seperti itu, senang nggak? Senang nggak? Kepengen nggak? Sejak sekarang harus rajin bekerja. Karena ternyata Rasulullah bersabda bahwa Allah sangat suka, senang pada orang muslim yang kuat. Kuat badannya, kuat agamanya, dan kuat hartanya. Ini yang menjadi cita-cita saya. Nah, ternyata setelah usaha bersama, ternyata Cina itu juga jelek. Perjanjiannya 5 tahun, baru 2 tahun setengah saya dikeluarkan. Jelek apa bagus itu Cina itu? Jelek ya? Kamu senang jelek? Anda senang jelek apa senang bagus? Mau tiru Cina apa tiru Martono? Amin ya rabbal alamin. Jangan tiru Cina seperti itu, tidak akan berkah. Dan saat itulah saya dikeluarkan, tapi saya sudah punya uang 11,5 juta. Kemudian saya sama istri saya bingung, mau kemana ya Bu? Saya pengen membuka usaha, tapi modalnya cuma 11,5 juta. Bagaimana bisa usaha soun? Padahal soun itu modalnya minimal 20 juta waktu itu. Akhirnya ada Cina datang, ngomong sama saya, Martono, aku juga Cina nih, tapi tidak seperti Cina Ucen. Tadi yang kerja sama-sama ini namanya Ucen. Ucen artinya apa ya? Tidak. Mungkin artinya jelek ya.
Dulu waktu Pak Martono belum ke sana tidak punya pabrik. Begitu Pak Martono ke sana, pabriknya sudah besar. Sudah besar, oh kamu dikeluarkan. Aku nggak suka, benci dengan jenis seperti itu. Pak Martono sekarang butuh uang berapa? Ngomong tak modal sama saya. Itu kira-kira modal dari siapa? Dari Allah SWT. Karena saya selalu terima. Padahal waktu itu saya ibadahnya belum baik, tapi jujurnya itulah. Karena selama kerja 15 tahun itu belum pernah korupsi sepeser pun. Belum pernah korupsi sepeser pun. Jangankan 1.000, 100 rupiah saja belum pernah. Jadi kalau istri saya ngomong kamu paling jujur sebenarnya Mas, itu tidak salah, tapi masih salah menurut saya. Karena belum se-Indonesia begitu. 15 tahun diserai perusahaan, dikelola sendiri, uang sendiri diserahkan, belum pernah korupsi. Jadi kalau sekarang saya kata Ustaz itu pabriknya besar, itu bukan karena kepinteran saya, kepandaian saya, atau saya punya bukan. Itu adalah bayaran dari Allah karena saya jujur. Jadi kalau Anda kepengen semuanya berhasil, syaratnya satu saja, jujur. Jangan sekali-kali menipu. Insya Allah akan berhasil. Apalagi Anda sekarang sudah mempelajari Al-Quran. Dulu saya dengan Al-Quran ngaji saja harus jalan kaki pakai obor daun kelapa. Itu sengsara sekali, tapi saya tetap pergi tiap malam ke tempat pengajian itu. Dan ternyata setelah saya tahu bahwa agama itu harus mulai tahun 88 saya baru takut, betul-betul takut kepada Allah. Baru merasakan takutnya kepada Allah itu tahun 88. Padahal umur saya waktu itu sudah 38 tahun, baru takut kepada Allah. Saat itulah saya jaga sholat saya jangan sampai bolong satu pun. Dan saya takut kalau tidak jamaah dan takut kalau meninggalkan sholat Jumat. Saya menjaga sholat Jumat sampai 10 tahun, tahun 98 baru saya meninggalkan sholat Jumat yang pertama kali itu dari tahun 88. Itu berada di Mina karena saya sudah motong unta bersama kawan-kawan orang yang pada belajar di sana. Saya waktu itu marah sekali. Kalau gitu kita tidak bisa Jumatan, kawan-kawan. Ya apa? Kita jamaah kosong. Saya dalam hati marah sekali karena 10 tahun menjaga jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Di situ dimudahkan oleh kawan saya yang pada belajar di sana. Subhanallah. Saya ingat jangan sampai meninggalkan lagi. Itulah ketekunan saya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau diceritain sampai maghrib nggak habis. Gimana? Siap aja Pak? Gimana? Saudaraku sekalian, nah itulah dari situ saya belajar bekerja bikin pabrik sokun mulai 20 Oktober tahun 90. Jadi sampai sekarang Oktober besok 31 tahun. Alhamdulillah saya jaga kesehatan mulai 93 sampai 2004 saya puasa Senin Kamis.
2004 sampai sekarang saya puasa Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasiku." Berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Bukan mudah-mudahan sehat. Itu yang menjadi acuan saya. Ternyata sampai sekarang, alhamdulillah dengan izin Allah, saya boleh dikatakan tidak pernah sakit. Sakit hanya tahun 98 karena saya dioperasi batu ginjal, sama 2015 karena mikir jamaah saya. Saya sakit 5 hari masuk rumah sakit, maka saya puasa Nabi Daudnya putus 3 hari. Maka selama 17 tahun ini insya Allah saya baru medot 3 hari. Kalau dihitung-hitung saya sudah puasa sampai tanggal 13 April nanti, puasanya dengan 17 tahun. Kalau dihitung dengan Senin maka sama dengan 28 tahun. Saya mau mulai berusaha, maka ternyata tahun pertama saya bisa infak 900.000 satu tahun. Tapi begitu 6 tahun kemudian saya diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi haji. Pergi haji tahun itu 1 tahun saya bisa infak 42 juta. Tapi ternyata saya sanggup sampai saya 1 juta dihabiskan di sana, pulang diganti oleh Allah sebulan untung 42 juta. Dan berikutnya ternyata karena saya waktu itu haji itu sangat memikirkan jamaah. Saya tolong mereka. Saya harus jadi haji plus. Plus apa? Plus dorong jamaah yang tidak bisa jalan. Plus bawain koper. Plus nolong ngantar-ngantar makanan. Maka dari itulah, karena saya menservis tamu-tamunya Allah dengan harapan saya diservis oleh Allah, sehingga alhamdulillah saya dengan izin Allah, dan tidak terbayangkan saya tahun 19 kemarin adalah haji yang ke-19, alhamdulillah. Dan umrohnya sampai tanggal 14 Februari 2020 umroh yang ke-39. Jadi kalau dijumlah dengan izin Allah saya sudah pergi ke Mekah 58 kali. Subhanallah, ini yang tidak pernah aku bayangkan. Maka dari itu saya ingin sekali santri-santri ini mengikuti jejak saya. Jangan suka nganggur. Kemudian jangan sampai tidak tahajud. Jangan sampai tidak duha. Di mana bisa dikerjakan, kerjakan. Karena yang bayar bukan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am tas'aluhum fawzan wa aqradu rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Apakah kamu mau minta upah kepada sama manusia? Tahukah kamu bahwa upah sebaik-baik upah adalah upah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita kerja bakti umpamanya mengerjakan pekerjaan pondok yang tanpa diperintah oleh Ustaz, kerjakan saja. Itu Allah yang akan bayar. Nanti di kemudian hari sudah saya buktikan sendiri, bayaran Allah pada saya tidak saya bayangkan begitu banyaknya. Jadi alhamdulillah saya diberi ilmu untuk membuat so'un, juga so'un yang terbaik se-Indonesia. Jadi pabrik so'un pada jual so'un 16.500, tapi saya jual 19.000. 1 kilo itu kurang banget. Mereka malah tidak bisa jual, padahal harganya 16,5, 17. Aku yang paling mahal, alhamdulillah malah paling laris. Alhamdulillah itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi
tidak pernah bohong, selalu jujur, kemudian sregep kerja. Apalagi kalau kerja bakti. Kerja bakti itu kalau teman-teman pada istirahat, saya nggak perlu istirahat. Saya yang bayar bukan Pak RT, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi kunci saya. Maka saya kalau bekerja sampai sekarang, alhamdulillah senang sekali. Maka dari itu para santri semuanya, saya harapkan nanti menjadi orang yang kuat, orang kuat badannya, kuat agamanya, kuat hartanya, sehingga bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, manfaat untuk teman-teman kita yang lain membutuhkannya. Itulah cita-cita saya sampai akhir hidup saya, dan saya pernah mempunyai anak asuh sebanyak, paling banyak waktu itu 541 anak, dan itu SPP tidak pernah tidak terbayar. Sampai sekarang anak-anak asuh juga masih banyak, alhamdulillah. Sudah banyak yang jadi pejabat, ada yang hafal Quran banyak sekali, alhamdulillah. Yang sarjana juga banyak, bahkan kepala Bulog Palembang itu juga anak asuh saya. Kemudian ada anak asuh saya yang ahli mesin kapal keliling seluruh dunia, maka dia menjadi orang kaya sekali. Adik-adiknya diberikan motor semuanya, ibunya dibuatkan rumah, saya ikut menikmati. Maka dari itu harapan saya santri-santri laki-laki dan perempuan ini nanti mudah-mudahan bisa mengikuti jejak saya, bahkan lebih bagus daripada saya. Allahumma amin ya rabbal. Itu saja yang saya sampaikan, karena kalau diceritakan mendetail itu tidak bakal rampung. Maka dari itu terima kasih, minta maaf yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. الأخطاء والنواقص. Tibalah di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita kepada siang hari ini dengan doa kafaratul